لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syaruha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih dalam pembahasan uzlah atau menyendiri untuk tafakkur. Ini dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum datangnya wahyu usia 40 tahun, Nabi sering bertahannus namanya. Tahannus itu berdiam diri di gua Hira di atas berapa hari, turun, ini ambil bekal, naik lagi. Ini tahannus namanya. Nah, kalau kita disebutnya namanya khalwat. Jadi disuruh untuk punya waktu untuk menyendiri, karena memang begitu banyak keuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang menyiapkan waktu untuk menyendiri. Tapi menyendirinya diisi dengan tafakkur, bukan dengan zikir, bukan. Kalau diisi zikir percuma, bareng-bareng aja malah enak zikir. Dapat berkat, dapat roti ya, dapat ayam goreng. Kalau zikir sendiri nggak dapat apa-apa ente. Kalau dapat zikir bareng-bareng, dapatnya macam-macam maksudnya. Cool dong. Kalau zikir kok sendiri. Nah, kalau sendiri ngapain? Tafakkur. Kalau sendiri itu kalau nggak punya temen. Kalau punya teman untuk nazar, ada kawan berpikir, lebih baik punya kawan berpikir. Nabi waktu itu nggak ada yang diajak mikir. Siapa yang diajak mikir? Dirian Nabi ya. Hingga Nabi bertahanus, menyendiri, berpikir sendiri. Nah, kalau ada yang bisa diajak mikir, lebih baik bareng dengan kawannya yang bisa saling mengingatkan tentang Allah, tentang Rasul. Ini lebih baik daripada menyendiri. Jadi jangan terus diputusin, oh berarti saya ya harus sendiri. Enggak. Artinya kalau kamu kok punya kawan yang bisa diajak berpikir tentang Allah, tentang Rasul, maka siapkan waktu untuk berdua dengan mereka, gitu loh. Siapkan waktu untuk berkumpul dengan mereka daripada kamu menyendiri. Misalnya umpamanya seorang dokter pekerja, ya kerja aja. Dokter, yang guru, yang pegawai, yang kerja apa saja, hingga presiden juga nggak ada masalah. Tapi ketika dia bisa menyisihkan waktu untuk berpikir tentang akhirat,
maka ini akan membawa keuntungan yang besar bagi dirinya di dalam memahami tentang kehidupan ini. Kemarin sudah kita bicarakan ada 3 macam tafakur ya. Tafakur pada apa? Kenikmatan, berpikir tentang segala macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dari mulai kenikmatan ujung kepala sampai kenikmatan di ujung kaki, semuanya nikmat semua. Dipikir nanti akan mendatangkan rasa syukur kepada Allah. Nikmatnya mata, nikmatnya berpikir, nikmatnya hidung bisa bernafas, nikmatnya satu persatu. Ini sudah karunia Allah. Kalau mau lebih nikmat lagi, zikirnya di rumah sakit. Itu nikmatnya luar biasa. Kamu masuk tiap-tiap kamar gitu, ya Allah. Alhamdulillah masih sehat ya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira sakitnya macam-macam enggak? Itu kamu enggak punya semua. Itu ya Allah nikmatnya. Enggak bisa kentut aja. Ramenya luar biasa. Enggak bisa kentut, apalagi enggak bisa gerak ini, stroke. Ini enggak bisa kentut aja sudah rame. Dianggap sudah waduh dunia kiamat lah gitu Perut kembung, Allah, kentut enggak bisa, enggak bisa. Jadi ketika kita bisa melihat kenikmatan ini, maka ini bagian dari mendatangkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berpikir tentang janji-janjinya Allah. Janji tentang surga, janji tentang keselamatan akhirat, janji tentang wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka berpikir yang demikian bisa mendatangkan tambahnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berpikir tentang merenungi apa yang menjadi ancaman-ancamannya Allah. Orang yang merenung pada ancamannya Allah, siksa Allah yang macam-macam, siksanya orang yang buka aurat, siksanya orang yang berzina, siksanya orang yang minum arak. Coba kita renungi, ya Allah, seorang itu akan ditarik lidahnya, akan dipotong-potong. Seorang itu akan ditarik rambutnya ke atas ketika membuka aurat. Maka ketika berpikir siksa-siksa seperti ini akan mendatangkan kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak pernah mikir siksa yang demikian, ya nggak pernah takut untuk melakukan suatu larangan dari Allah. Ini di antara beberapa keuntungan orang yang mau berpikir atau mau melakukan uzlah disertai dengan tafakur. Nah, kalau bagi kita, bagi seorang murid, seorang yang mau menempuh jalan menuju kepada pemahaman tentang Allah, seorang yang mau berjalan kepada perubahan ibadah dalam dirinya, hingga ibadahnya bisa jadi ibadah yang lebih ikhlas, lebih benar kepada Allah. Maka seorang murid, apa yang harus dilakukan dalam perenungan seorang murid di dalam uzlah? Seorang murid itu yang pertama, ketika dia beruzlah, maka dia harus bisa menemukan dari mana dirinya berasal. Saya ini dari mana asalnya? Kalau lihatnya di KTP dari mana? KTP asalnya dari mana? Cirebon, Ambon. Kalau lihatnya di KTP. Kalau begitu lihat di KTP, nanti lihat di Ambon, tanya nanti setelah di Ambon, saya sebelum di Ambon di mana? Tanya lagi. Lahirnya di sana. Tanya, oh sebelum di Ambon kamu dalam perut
Emak kamu. Sebelum di perutnya emak di mana? Di mana? Sebelum di perutnya emak, di tulang sumsumnya apa? Ini jadi air dulu. Nah, sebelum di situ di mana? Ini tahu asalnya saya dari mana. Hingga nanti tahu, oh saya ini asalnya dari nggak ada menjadi ada. Saya ini dari perkara yang tadinya nggak ada diciptakan menjadi ada. Bahwa saya ini barang yang baru. Saya ini barang yang iftikor. Ini penemuan-penemuan ini harus dilampaui oleh seorang murid. Kalau ada seorang murid kok nggak paham tentang ini, ya nggak akan bisa melanjutkan perjalanannya. Maksudnya dia nggak akan bisa berjalan menuju kepada pemahaman tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari awalnya sudah nggak paham tentang bagaimana keadaan dirinya. Terus untuk apa dia diciptakan, sekarang dia di mana, akan kemana dia setelah ini. Maka ini harus bisa ditemukan semuanya. Jadi kalau kita nggak pernah nazar tentang hal itu semua, ya sama dengan monyet maksudnya. Kalau urusannya cuma makan, minum, kawin, tidur, sama dengan monyet. Monyet nggak pernah pusing mikirin diri dari mana, habis ini mau kemana, sekarang ada di mana, nggak pernah mikir itu. Nah kita ketika nggak pernah mau mikir seperti itu, nggak ada bedanya dengan mereka. Bahkan kita menjadi lebih hina dari mereka. Kenapa? Karena kita punya tugas untuk memahami itu. Dan seorang itu harus bisa sampai memahami bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah penguasa segala sesuatu. Sekarang saya ini diletakkan oleh Allah berada di dunia, di tempat di mana di sini menjadi ladangnya untuk amal kepada Allah. Dan setelah dari sini nanti kita akan ke akhirat, akan bertanggung jawab kepada apa yang dikerjakan di dunia. Juga menyadari bahwa setiap manusia yang diciptakan itu, manusia hanya punya satu tujuan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu nggak punya tujuan lain, nggak punya. Tujuannya hanya akhirat, tujuannya hanya ibadah kepada Allah. Itu tujuan utamanya manusia. Gitu. Jadi kalau ada manusia kok umpamanya sekarang ini, ya enggak lah, harusnya 50-50. Dunia ya dapat, akhirat dapat. Ya, dunia ya jadi tujuan, akhirat jadi tujuan. Ini nggak beres. Harus tujuannya akhirat. Adapun dunia itu diambil, itu hanya untuk sebagai modal jalannya ke akhirat. Bukan tujuannya mau betah di dunia, bukan. Jadi ketika kita mengambil sesuatu dari dunia itu hanya untuk modalnya menuju kepada akhirat. Maka pemikiran-pemikiran seperti ini akan bisa membawa kita menyadari bahwa segalanya itu ada di dalam tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita kasih gambaran kemarin. Kalau bumi ini digambarkan sangkar, kurungan, kata orang Jawa apa? Kurungan, sangkar burung. Artinya seekor burung yang disangkar itu nggak bisa kemana-mana, ya, dia nggak bisa keluar, nggak bisa. Nah, kita di dunia itu juga sama, nggak bisa nggak? Mau ke Pluto gitu, mau jalan-jalan apa? Saya mau cari hidup di luar dunia, bisa nggak? Jadi dunia bagikan apa? Sangkar, ya. Lah, burung itu hanya hidup di dalam sangkar. Dia menunggu jatah dari
yang nganterin. Ya kan? Nah kalau kita kok di dalam sangkar itu terus jadi burung yang bingung. Ini saya kira-kira dikasih makan apa enggak? Hidup saya bagaimana? Nanti akan bagaimana? Nasib saya baik apa enggak? Ini karena burung itu enggak melihat siapa yang memasukkan dia ke dalam sangkar. Enggak lihat itu maksudnya. Terus enggak lihat lagi sangkarnya itu digantungnya di mana gitu loh. Kalau sangkarnya digantungnya di dalam istana, ya kamu nggak usah bingung. Ya, sangkarnya digantung di dalam, beres nggak? Beres. Kalau sangkar kok di pinggir jalan, lah ini yang repot. Bisa ketendang orang, nggak ada yang ngurusin. Ini sangkarnya berada di dalam istana. Artinya bumi ini berada di mana sih? Bumi ini gantung di mana? Bumi ini gantung di kerajaannya Allah. Ini segini gedenya, ini kerajaannya Allah. Allah menciptakan kerajaan segini gede. Bumi ini dicantelin. Yang nantelin siapa? Allah. Dicantelin di mana? Di kerajaannya. Lah kamu bingung. Itu loh. Ini ketika bisa kamu nazar ke arah itu, tahu oh ternyata saya diatur oleh Allah, ditempatkan oleh Allah, diurus oleh Allah. Nah, terus maka ini akan menemukan pemahaman yang benar tentang kehidupan dirinya. Kalau nggak pernah berpikir ke arah itu, ya nggak nemu apa-apa. Taunya pokoknya hukum adat. Kalau lapar makan, kalau nggak punya duit nyari, nggak dapat nyari berantem. Mana yang kuat pukul, tonjok, yang penting dapat. Ini sudah nggak paham apa-apa. Ini orang yang masih suka berantem cari duit itu ya tadi apa sama kayak ayam di kandang tadi, ya, masing-masing berebut makanan, dianggap yang jatah itu kekurangan, maksudnya stoknya terbatas, maksudnya sampai kita berantem itu kan menganggap bahwa saya nggak mungkin dapat yang lain selain itu. Nah kalau kamu berpikirnya, lah yang jatah saya ini kaya raya, stoknya nggak akan ada habisnya, kok jadi bingung masalah itu. Hingga dirinya akan tahu betul bahwa tugas saya di dalam kurungan. Burung itu tugasnya di kurungan ngapain? Bersuara. Tuh kamu bersuara aja, nggak usah repot-repot. Terus pokoknya makan saya anterin. Yang penting kalau nggak bersuara, nah, kamu nggak bersuara, ngapain? Coba mau kamu melihara burung dari mulai masuk sampai berbulan-bulan nggak ada, terus yang mau kamu tungguin apa? Jadi tugas kita ngapain? Ibadah, menyebut namanya Allah. Tugasnya itu, nggak ada yang lain. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu berzikir kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala apa-apa yang di langit dan di hatta kucing, hatta semua bertasbih. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah melihat seekor cacing, kata ngapain dia lagi zikir, dia lagi di tempatnya, zikir mau ngapain, cacing pada kemari mau ngapain. Cacing ngomong, tugas saya zikir ya Nabi, terus nggak ada tugas yang lain. Dan zikirnya itu berbeda satu sama lain, punya cara zikir yang berbeda. Dalam manusia diatur oleh Allah, kamu cara zikirnya begini. Terus tugas kita itu harus tahu pokoknya sebisa-bisanya beribadah, sebisa-bisanya. Enggak usah pokoknya kalau ibadah harus pakainya peci putih-putih, enggak usah begitu, enggak usah. Sebisanya.
kok mampunya ibadahnya pakai celana, nggak ada sarung celana, kok adanya sarung doang sarung, kok punya gamis, nggak usah, pokoknya kalau nggak gamis saya nggak mau sholat. Wah ya ribet ini mah. Sebisanya udah nggak usah pakai harus, karena memang manusia itu diposisikan oleh Allah berbeda-beda dalam keadaannya. Ada yang mampunya ibadah sempurna, ya bagus. Ada yang kok kemampuannya kurang. Yang dijadikan tujuan apa kita ini? Ya ibadahnya itu. Ketika kok sudah mau ibadah, maka ada harga, ada nilai untuk tiap ibadah yang kita lakukan. Gambarannya gini. Kita ini nggak punya kerjaan. Makhluk itu punya kerjaan nggak? Makhluk itu punya kerjaan nggak? Makhluk kerjaannya apa? Makhluk nggak punya kerjaan. Makhluk itu nggak punya. Yang punya kerja hanya Allah. Selain Allah itu nggak punya kerja, nggak ada. Makna wahdaniyah begitu. Jadi makhluk itu nggak punya kerja. Kalau nggak punya kerja, biar punya kerja diapain? Dikasih kerjaan, gitu dong. Ketika dikasih kerja, kasih kerjaan jadinya apa? Punya kerja, gitu loh. Iya dong, kalau kamu itu punya kerja nggak? Aslinya nggak punya kerja. Nah, karena dikasih kerja jadinya punya kerja. Ngapain kerjanya? Ini duduk, lotot, kurep, jengking. Itu ngapain itu? Kerjaan. Nah, kerjaan itu dikasih. Ya. Jadi kita ini tadinya nggak punya kerjaan, dilatih biar bisa kerja. Setelah bisa kerja, disuruh kerja. Nanti sono yang bayar. Enggak tahu ini. Kamu nggak punya kerjaan, terus dikasih kerjaan, modal dikasih. Nih, kamu saya ajarin caranya bikin roti bakar. Gerobaknya dikasih, modalnya dikasih, ilmunya bikin roti bakar dikasih. Sudah jadi semuanya, pinter bikin roti bakar, terus ngapain? Suruh bikin roti, yang beli siapa? Majikannya juga kan, dia yang ngasih modal, dia yang nyuruh kerja, dia yang bayar hasil. Lah hasil kerjanya kayak apa? Kayak apa aja dibayar, gitu loh maksudnya. Sejadinya kamu dibayar pokoknya. Ya entah bayarannya kecil, entah sejadinya dibayar, begitu loh maksudnya. Jadi sono yang nyuruh. Asal kamu betul-betul saya kerja mau ngerjain ini karena disuruh sono, begitu loh. Sono yang nyuruh, sono yang ngasih modal, sono yang nolongin gitu. Kalau kamu kok bisa hatinya ke arah itu, maka akan ada, jadi nanti setiap amal kamu tahu kalau amal itu semuanya ditolong oleh Allah. Dan amal itu punya nilai di hadapan Allah. Semua amal itu punya nilai ketika amal itu betul-betul dikerjakan karena Allah. Kalau sudah enggak karena Allah ya kayak uang palsu tadi. Jadi harus karena Allah. Ketika karena Allah maka sejadinya barang itu akan dikasih nilai. Ini gambarannya begitu. Ada seorang wali besar namanya Ibrahim bin Adham, seorang sufi besar.
rahimahullah. Beliau asal muasalnya adalah seorang bangsawan kaya dari Afghanistan. Hobinya berburu. Jadi kalau satu hari nanti siapin perbekalan, anak buahnya diajak berapa, terus ke hutan. Kalau berburu nggak sehari 2 hari, jadi pasang ke pasar. Nanti pulang bawa hasil buruan. Hasil buruan kadang nggak dimakan sama dia. Kayak orang mancing lah, mancing kasih orang, besok mancing lagi. Ini mancing mau cari apa? Cari ikan. Begitu dapat makan, enggak, kasih orang. Terus nyari lagi. Nah, ini yang kamu dapat apa? Orang berburu begitu. Ibrahim ini paling seneng waktu manah bisa kena itu puas gitu loh. Kerjanya begitu, kijang dicari, apa dicari. Lah satu hari ketika dia ini lagi ngejar satu buruannya, ada apa? Menjangan kecil, ada kayak kancil kecil apa ya. Begitu sudah dekat mau diarah sama dia, kancilnya ini ngomong, lah kamu ini diciptakan Allah apa buat begini doang? Kancilnya, ente ini Allah menciptakan kamu apa untuk buru-buru saya ini? Saya lari kamu, untuk ini kamu diciptakan. Berhenti Ibrahim. Berhenti, sadar dia berpikir, apa begini saya hidup saya? Apa saya kok hidup begini? Terus nyadar gitu loh. Yang tadinya asik, begitu dikagetkan, apa kamu hidup mau begini doang? Nembak, makan, nembak lagi, makan. Sadar. Begitu sadar dia berhenti, dia ke pinggir duduk, turun dari kudanya, tafakur, ya Allah, nangis. Anak buah dipanggil semuanya. Sudah ini semua apa perbekalan kamu pulang semua, ini pakaian saya pulang. Sudah saya mau di sini. Mau di sini. Saya nggak mau pulang ke rumah lagi. Terus sampai dia mencari guru, sampai jadi wali istimewa. Hanya diawali dengan dapat suara, apakah untuk ini kamu diciptakan? Ya, kita ini diciptakan tujuannya hanya untuk ibadah. Tujuannya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Sebisanya. Itu enggak usah pakai yang repot-repot gitu. Jadi kalau kita sudah bisa berpikir tentang keadaan ini sampai kepada bisa yang jadi modal utama itu apa? Bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Modalnya, caranya mengesahkan Allah dengan ilmu. Jangan pakai katanya, jangan pakai dalil. Tiap waktu kamu harus mengesahkan Allah, mengakui kalau segala ini diciptakan oleh Allah. Caranya pakai apa? Pakai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya telur. Itu aja, jangan ganti-ganti dalil. Telur 1, ayamnya harus 1. Kalau telurnya 1, ayamnya 2, mustahil nggak? Mustahil. Nggak mungkin 2 ayam ngeluarin 1. Jadi harus 1 telur harus keluar dari 1 ayam. Semua pekerjaan kita ini 1. Makan saya 1, saya sholat ya kerjanya 1. Saya jalan ya 1, gerak saya ya 1 lah. Semua perbuatan saya ini diciptakan oleh Allah. Kalau sampai kamu ngakuin, enggak,
Ini gerak ini ya gerak saya. Duduk ini ya saya sendiri yang duduk. Makan ya saya sendiri yang makan. Tidur saya sendiri yang tidur. Artinya ada satu telur diakui oleh dua ayam. Mungkin nggak? Ya kalau ngaku sih boleh aja ngaku-ngaku. Tapi tidak akan cocok sama kenyataan. Kenyataannya telur itu harus keluar dari satu. Itu pegangan kuat itu. Hingga tiap waktu nanti kamu bisa mengesahkan Allah. Mengakui bahwa yang memunculkan perbuatan ini hanya Allah. Sudah itu modal utama. Bisa berjalan dengan modal itu, hati kamu terjamin aman. Kok telur ini lepas, pecah, selesai udah. Jangan sampai telurnya sudah biar jadi telur terus, sudah biar mau kuan nggak apa-apa, yang penting telur. Masa dari dulu sampai sekarang kok telur nggak masalah, mau telurnya kuwuk, mau telurnya. Pokoknya telur satu yang ngeluarin. Lah kalau ayam satu bisa ngeluarin telur berapa? Ayam satu bisa ngeluarin telur berapa? Berapa aja bisa. Bahkan nggak cuma telur, tai juga bisa. Itu loh maksudnya. Ya. Kalau ayam ngeluarin tai, ayamnya jadi tai nggak? Kalau ada Tuhan bikin jelek, Tuhan nggak ikut jelek, enggak. Jangan diartikan kalau Tuhan bikin jelek, Tuhannya ikut. Enggak. Tuhan mau bikin apa aja pun, mau bikin telur boleh, mau bikin tai. Tuhan ya Tuhan, nggak hubungan, nggak ada hubungan. Jangan terus, oh Tuhan mau bikinnya cuma yang baik. Enggak. Semuanya diciptakan Allah. Telur satu. Sudah itu doang, itu pedoman utama. Apa saja yang baik ya dari situ, yang jelek ya dari situ. Itu pedoman utama. Bisa pegangan ini terus, selamat hati kamu dari mensekutukan Allah. Ini kalau kita merasa, saya kalau ibadah amalnya nggak jelas, Pip, bacaan Fatihahnya nggak karuan, cara rukuknya nggak karuan, sudah modalnya hatinya diberesin masalah akidah, pegangan yang kuat. Nanti amal itu ada keringanan, amal itu ada maaf, amal itu ada toleransi. Ketika sudah hatinya benar bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan pada maknanya wahdaniyah, selamat sudah. Jangan sampai lepas dari sini. Ini nazar yang utama bagi murid kayak kita ini, di sini nazarnya. Jadi seorang murid yang paling utama nazar tentang keesaannya Allah, mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, diurus oleh Allah, diatur oleh Allah, dan tugasnya hanya ibadah kepada Allah. Itu sudah. Bisa nazar ke arah itu, maka kita selamat. Memang ibadah itu memerlukan sarana dan prasarana. Maka dari arah ibadah itu butuh sarana, maka kita ini boleh mencari dunia sekedar memenuhi kebutuhan ibadah agar ibadah itu bisa terselenggara. Jadi kalau sudah bisa mendapatkan dunia, ya cukup. Kenapa? Karena tujuannya untuk, kalau ibadah sudah terselenggara bagaimana? Ya sudah nggak ngejar-ngejar lagi gitu loh. Karena modalnya cukup untuk ini. Ini orang dulu itu ada yang kerja sekian bulan, nanti mulai bulan apa? Rejab, Ruah, Ramadan, khusus di rumah ibadah, nggak kerja. Habis awal mulai kerja, sampai nanti bulan Rajab berhenti untuk. Kalau kita kan nggak, Ramadan mulai kerja maksudnya. Habis Ramadan, habis Lebaran, pray setahun pray. Nah kerjanya apa? Jual sarung, jual. Jadi mulai kerjanya kalau Lebaran.
Kalau nggak lebaran nggak laku, kokoh. Ini kebalikannya orang dulu. Kalau kita orang dulu nggak begitu. Jadi boleh kita nyari, yang penting untuk sarananya ibadah. Kalau sudah terpenuhi, ya sudah, nggak usah dikejar-kejar lagi maksudnya. Nah, apabila kita salah dalam berpikir, salah mengambil pedoman, salah tafakur, salah penemuan, maka nanti akan jadinya apa? Dunia itu menjadi tujuan. Kebalik gitu loh. Bukan akhirat jadi tujuan, malah dunia jadi tujuan. Kalau nggak dapat dunia gimana? Kalau nggak terus ini, sehingga akhirnya berpedoman bahwa ada fulus mulus, nggak ada fulus mampus. Itu pedoman dari mana itu coba? Itu pedoman dari mana gitu mas? Falsafahnya siapa itu? Belis. Itu ahli dunia begitu, ahli adat begitu. Jadi kamu ya nggak boleh ke arah itu. Ada dunia, ada fulus mulus, nggak ada fulus. Ada lagi jujur apa? Kojor. Kalau bohong bisa malah mulus. Ini kan kebalik. Orang jujur itu mestinya mujur begitu loh. Jangan dibalik. Sekarang mau jujur nggak bakal bisa dibalik. Itu filsafatnya siapa? Pedoman siapa gitu loh maksudnya. Jadi kamu nggak boleh punya pedoman begitu lah. Itu bisa kamu pecahkan dengan berpikir, nadzor, tafakur. Nggak boleh, nggak bisa begini. Apalagi punya kawan nazar, akan bisa punya penemuan-penemuan yang baik nantinya. Jadi kalau sampai salah berpikir, nanti akan jadinya dunia jadi tujuan. Karena itulah kita perlu uzlah untuk berpikir, merenungi dengan benar hingga bisa memahami hakikatnya segala sesuatu. Bahwa dunia ini yang nggak perlu dikejar-kejar sampai meninggalkan ibadah. Ada seorang sufi sedang tawaf, ketemu sama seorang raja, dilihatin sama raja, dideketin. Syuh, kamu mau saya kasih hadiah, mau nggak? Kata sufinya apa? Jangan di sini ngomongnya. Oh ya ya, paham, saya paham. Dikira maksudnya oh di luar aja, nih Baitullah nggak pantas ngomongin dunia. Sudah selesai tawaf, selesai itu keluar, panggil lagi sini. Jadi nggak ente mau dunia? Lihat tadi katanya jangan di situ. Ente di dalam itu saya sedang berada di dalam kerajaannya Allah. Lah kira-kira apa layak saya ngomongin rezeki sama yang lain sementara saya di hadapan Allah? Kan nggak layak. Nah kalau di sini di luar mana? Emang di sini ini kerajaannya Allah bukan di sini? Ya sama. Nah, kalau sama berarti mau di dalam ya keadaan sama, mau di luar keadaannya sama. Itu orang yang hatinya nggak berubah begitu. Sehingga dia nggak lagi tergiur dengan apa? Dengan cek yang diberikan oleh selain Allah. Dia sudah dapat cek dari Allah. Kata dia, udah aman, hidup saya sudah dijamin. Saya nggak perlu jaminan dari orang lain. Kalau kita kan nggak, kadang masih cari jaminan selain Allah. Apalagi kalau dapat jaminan BPJS, jaminan itu bantuan presiden, senengnya loh, jaminan, jaminan bahagia dah. Gitu. Padahal kita sudah ada yang, ya, ini kesadaran ini harus dimunculkan. Maka uzlah yang seperti ini itu bagi orang-orang yang tidak memiliki seorang guru penuntun. Kalau punya guru, ya lebih baik kumpul sama guru, bisa langsung bertanya, bisa langsung
mendapatkan jawaban, atau punya kawan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada akhirat. Ada kawan yang seperti itu, lebih baik kumpul sama kawan daripada menyendiri. Nah, di antara faedahnya uzlah yang lain apa? Banyak. Di antaranya terjaganya hati dari riya, sombong. Hilang kan? Karena nggak kumpul sama orang, nggak punya rasa tamak, nggak pingin lihat barangnya orang. Kenapa? Karena nggak kumpul sama manusia. Terus terpelihara matanya dari memandang yang buruk-buruk, paha putih, montok-montok, yang bening-bening, yang rambutnya pirang-pirang, banyak maksudnya. Ini terhalang, kita nggak ngelihat itu. Kalau sekarang saya nggak pernah keluar, terhalang, tapi HP-nya terus melihat. WA lihat, sama aja bohong namanya. Matanya terhalang dari sono-sono, tapi fokus, didekatkan malah. Terus selamat dari ngegosip, nggak ngomongin orang, nggak ke tetangga, nggak cerita orang, nggak. Saya emang nggak pernah, Pip, tapi grupnya 10. Ngomongin orang semua, si anu tahu nggak? Sama aja, mulut mau harimau mau. Saya nggak pakai mulut, Bib, ngetik sekarang. Jari kamu dihukum nanti satu-satu gitu. Ini gara-gara ngetik mulu. Sekarang begitu, mulutnya nggak ngomongin orang, tapi jarinya ngomongin orang. Jadi kalau ada ngomong nanti di akhirat tangan-tangan akan berbicara. Nggak usah di akhirat, di dunia dia pernah ngomong tangan. Kelamaan di akhirat, di dunia udah pada ngomong, pinter banget tangannya, bisa. Terus di antara hikmahnya uzlah, selamat dari bersahabat dengan orang jahat. Karena bersahabat dengan orang jahat bisa merusak agama seseorang. Artinya nggak banyak kumpul sama orang-orang ahli maksiat, penjahat-penjahat, orang-orang yang uangnya berasal dari perkara yang tidak halal maksudnya. Terus punya waktu untuk banyak ibadah dan bisa istiqomah dalam ibadah. Ini hikmahnya orang yang banyak punya waktu untuk menyendiri. Terus terpelihara dari bertengkar, baik bertengkar urusan dirinya ataupun urusan agamanya. Kan nggak pernah ribut. Sono mau kunut nggak ribut kamu, karena nggak kumpul. Kalau kumpul ribut kan. Lu kenapa nggak kunut? Lu kenapa nggak? Atau kita bikin maulid, bikin tahlilan, diributin sama yang lain. Ngapain wiritan? Ngapain maulidan? Ngapain? Gara-gara kumpul. Kalau sudah nggak banyak kumpul sama mereka, ya sudah nggak ada yang ributin, nggak ada, tenang ibadahnya. Mau maulidan sendiri, mau tahlilan sendiri, nggak ada yang musik. Terus hatinya akan tenang dalam ibadah. Artinya hatinya nggak terikat sama dilihat sama orang. Kalau ibadah depan orang, kan hati suka terusik. Si anu ngeliatin, si anu. Kalau sendiri di rumah, bersih. Nggak akan ada hati yang terusik dengan perasaan yang macam-macam, nggak ada. Mesti akan tenang ibadahnya. Terus bisa diberi oleh Allah jalan untuk bisa zuhud. Zuhud ini satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang khusus, yaitu Allah mengeluarkan dunia dari hatinya. Bukan dari tangannya, bukan. Dunia keluar dari hatinya. Ini istimewa. Lah yang repot kita. Dunia keluar dari tangan, masuk ke dalam. Oh, ini luar biasa. Tangannya nggak punya dunia, hatinya cinta dunia. Berat udah ini. Lah kamu cinta sesuatu tapi barangnya nggak ada. Jadi gimana? Tiap hari nyari terus nggak pernah dapat. Ini orang-orang aneh. Kalau tangannya punya dunia, hatinya cinta dunia, pantes. Nah, kamu sudah tangan nggak ada dunianya, hati cinta dunia, kan berat.
Lah orang yang bisa uzlah ini, bisa banyak nazar, banyak berpikir, maka sedikit demi sedikit akan dikeluarkan kecintaan pada dunia. Akan ditimbulkan kecintaan pada akhirat. Ini sedikit demi sedikit akan dirubah oleh Allah. Akan jadi orang yang, oh ternyata punya dunia ini yang ngapain, untuk apa lagi kalau bukan untuk akhirat. Orang-orang yang sudah kaya begitu sudah tua nyesel. Duit saya masih banyak, buat apa lagi? Berapa lagi? Habibie itu terakhir umurnya bangun pondok, bangun. Kenapa nggak dari dulu? Nggak apa-apa, yang penting sekarang sudah bangun lah. Daripada nggak sama sekali maksudnya. Yang penting masih ini namanya tahu manfaatnya dunia ketika dia sudah diberi oleh Allah, hatinya tidak lagi cinta pada dunia. Akan tahu, oh ternyata ini semua dikasih untuk modalnya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diberi oleh Allah hatinya qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup. Ini yang berat nih. Merasa cukup ini anugerah Allah. Artinya cukup itu ukurannya ini sih susah sih, Cukup itu ukurannya, kalau kita mungkin sehari 50.000 cukup, 40.000 cukup, ada yang 30.000 cukup, ada 10.000 cukup. Nah, yang 10.000 cukup, bagi yang cepet cukup, bingung, kok bisa ini ngaturnya? 10.000 cukup. Lah buat apa? Pagi energen, apa? Siang biskuit, malam promak. Sifat dicukup-cukupin, cukup lah bagi yang kok bisa. Ini Allah kasih hatinya qanaah itu nanti akan cukup semua. Kalau kita nggak dikasih qanaah, berapa saja nggak cukup dah, udah. Ente ngasih bini ente berapa aja nggak pernah cukup. Kurang baik. Dompetnya sisa gitu. Jadi kalau ada istri yang istri ente kita ini kok tiba-tiba kok lari, terus kamu ngadu, Beb, istri saya lari dari saya, Beb. Pinter namanya istri kamu itu, pinter. Kalau nggak lari goblok. Orang kayak kamu kok ditungguin aja kok mau. Jadi saya kalau ngasih nasihat, kalau ada orang kok istrinya lari itu pinter, istri kamu punya otak namanya normal itu. Orang kayak kamu kok ditungguin aja, ngapain? Ini, jadi orang itu akan punya hadiah dari Allah, diberi nanti nilai qanaah, diberi hatinya bisa zuhud. Ini istimewa ini. Terus yang puncak lagi apa? Akan dapat manisnya ibadah. Ini yang bisa berpikir, merenung secara terus-menerus sampai dapat manisnya ibadah. Berkata Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah, ini seorang wali. Beliau disebut, kata beliau, belum disebut seorang murid, seorang yang berjalan menuju kepada Allah, enggak disebut murid bila dia belum bisa sampai kepada manisnya ibadah ketika ibadahnya sendiri. Kalau dia mendapat manisnya ibadah di tengah keramaian, maka dalam hatinya ada kemunafikan. Kalau rame-rame, resep. Kalau sendiri, nggak seru, Beb, sendiri, Beb. Coba kamu tarawih sendiri. Fadlan minallahi wa ni'mah. Coba sendirian. Kayaknya nggak enak, Beb. Kalau rame-rame kan wah, semangat. Amin. Maksudnya ketika rokaatnya banyak, kamu enak aja loh. Lagi.
Itu kayaknya manis aja, indah aja sholatnya. Ketika itu kamu kerjakan rame-rame, kok sendiri kamu coba, nggak enak loh. Lah ini perlu dikontrol, kata dia. Ada apa yang rusak di hati saya ini? Gitu. Ini berarti kamu belum sampai pada mendapatkan manisnya ibadah ketika sholatnya sendirian, gitu loh. Kok sholat sendiri sudah bisa manis ibadah? Lah ini kamu sudah nggak lagi mikirin sholat bareng-bareng. Kenapa? Karena sendiri sudah ibadahnya enak. Nah, kalau kita kan enggak. Saya ke masjid, sholat berjamaah. Habis berjamaah, saya sholat sunnah. Kenapa? Di rumah saya enggak akan sunnah. Ada anak, ada ini ruwet. Sunnahnya di masjid. Beda kan? Nah, kalau sudah bisa sunnah di masjid, kan di rumah enggak perlu sunnah lagi. Nah, kalau saya kok di masjid enggak sholat sunnah, pulang ke rumah, ya enggak sempat sholat sunnah. Kenapa? Ya rasanya satu beda, rasanya waktunya ya beda, kesempatannya beda. Nah ini perlu dikontrol. Kalau hilangnya itu kenikmatannya, ini berarti dalam hati kita masih ada kerusakan. Jadi kita belum mendapat manisnya ibadah ketika sendirian. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, gimana caranya saya bisa ibadah mantep? Kadang saya ibadah bertahun-tahun, ya begini-begini aja, ibadahnya nggak bisa mantep. Terus gimana caranya ibadah saya itu dapat manis, biar lazat, gimana caranya gitu? Biar indah, biar dapat yang nikmat dalam ibadah." Kata gurunya apa? Yang pertama, ini ada apa namanya? Ada rumusannya, kata gurunya. Satu, caranya jangan memandang orang yang cinta dunia. Ya nggak bisa, Pak Guru. Saya ini kumpul sama orang kok nggak mandang orang yang cinta. Bisa kira-kira? Mata kamu kalau pingin dapat nikmatnya ibadah, jangan sampai mandang orang yang cinta. Bisa kira-kira? Bisa nggak? Berarti kamu nggak boleh keluar rumah. Dalam aja. Lah kita kan nggak bisa. Yang punya profesi dokter gimana? Yang dia guru gimana? Yang dia nukang gimana? Yang dia gojek gimana? Harus kumpul sama. Kalau pakai resep yang pertama ini, wah susah. Nggak boleh mandang orang yang matanya yang dia itu cinta kepada dunia, artinya orang pengusaha-pengusaha yang tiap hari buat duit lagi. Jangan kamu liatin ya begitu. Kenapa? Lihat, merusak pikiran kamu. Rusak pikiran kamu, sholat kamu nggak akan manis lagi udah. Kalau kamu nggak mandang ini, nanti sholatnya bisa. Oh ya nggak bisa, susah lah. Kenapa? Karena saya harus kumpul sama mereka, saya nggak bisa. Kalau resep yang pertama nggak bisa, maka ada cara yang kedua. Yang kedua apa? Kalau engkau tidak bisa dengan jalannya ini, maka yang kedua caranya, jangan mendengarkan pembicaraan mereka tentang dunia. Kalau mereka dong yang dunia, kamu nggak usah uping. Kamu kerja umpamanya di kantor, kerja aja. Yang kamu harus kerjain apa, kerja. Ketika ada kawan-kawan kok ngobrol ini nggak usah di. Ya susah, Bib, nggak usah dengerin. Masa saya mau misahin? Ya gimana caranya? Pokoknya ini aturannya begini. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa lihat, nggak ngelihat, tetap harus melihat. Yang kedua caranya apa? Jangan dengerin obrolan mereka urusan dunia. Ada proyek kapal tanker, sudah nggak usah dengerin udah. Dan ini subhanallah, apa kayak atau main apa? Nggak usah di. Kenapa? Dengar proyek mereka akan masuk ke dalam sholat kamu. Ngomongnya aja terbawa ke dalam sholat kamu. Kalau kamu kok pingin dapat manisnya ibadah, pertama jangan ngeliatin, nggak bisa, jangan. Kok nggak bisa juga? Kenapa? Saya kumpul sama mereka, Bib. Apalagi kiai, datang orang, Pak Kiai, ini proyek saya, kan harus dengar, masa
Kan berat, masa kiai begitu gimana? Ya saya harus dengar. Nah kalau saya nggak bisa yang kedua ini gimana lagi? Ada yang ketiga. Yang ketiga, kalau kamu nggak mampu pakai jalan ini, yang ketiga, jangan bekerja sama dengan mereka. Ya mereka ngobrol-ngobrol aja, tapi kamu jangan ikut, saya ikut modal dong. Nah ini ikut panjang urusannya ini. Ada orang bicara proyek burung namanya. Berapa untungnya? Nyambung ini. Bukan modal dong. Ini berat udah. Kamu nggak ikut kerja, cuma nanem, tapi pikirannya ikut. Mudah-mudahan untung ya Allah, jangan rugi ya Allah. Mudah-mudahan terus ke bawah. Ada duit saya di situ ya Allah. Kalau rugi bagaimana ya Allah? Cuma gara-gara padahal kamu nggak ikut kerja nggak. Cuman, situ ruwetnya luar biasa. Ini kira apa? Di gara-garanya ngelihat, udah ngelihat denger, ikut dong. Jangan dengar boleh, tapi jangan sampai terjun. Kecuali memang kamu pembisnis. Ini bicaranya seorang murid yang lagi nggak ada urusan sama begitu-begitu ini. Bicaranya seorang yang betul-betul pingin mendapatkan manisnya ibadah, manisnya sholat. Waktu di rumah sendiri sholat ya indah, lama sholatnya juga enak, nggak ada ruwet sama yang lain. Manisnya ini akan didapat dengan resep-resep ini. Nggak bisa lagi, umpamanya nggak bisa lagi untuk memenuhi yang ketiga, kerjasama dengan mereka nggak bisa. Tetap harus kerjasama, artinya mau nggak mau namanya kumpul sama orang. Terus resep yang keempat, kalau jalan ini nggak bisa lagi, maka yang keempat, jangan merasa tentram ketika bersama dengan mereka. Ini resep keempat ini. Jadi kalau kita kok sampai sudah nggak bisa semua, terpaksa harus kumpul sama ahli dunia, hatinya jangan merasa, asal kumpul, udah, ya sudah, pulang. Udah selesai. Nggak terus ngopi di situ berjam-jam, urusannya apa, kumpulnya berlarut, ini ngerusak hati. Jadi kalau kamu mau resep yang baik, bagaimana hati saya bisa mendapatkan manisnya ibadah, selain nazar kepada Allah, mengingat kepada telur, udah telur aja, nggak usah pakai telur busuk, telur apa terserah, udah inget telur. Terus jalannya resep-resep ini. Bagaimana kita nggak merasa nyaman, seminim-minimnya puncaknya nggak merasa nyaman ketika kumpul sama ahli dunia. Kumpul sama orang ahli adat nggak betah. Ya kayak kita sekarang lah. Kamu sekarang, ya, yang ngaji tauhid ini, suruh kumpul sama ahli dunia, betah? Betah nggak? Nggak betah. Kenapa? Karena yang diomong mesti begini, mesti. Kamu nggak seneng. Apa sih nih orang kok? Itu buahnya begitu loh. Kalau kamu kok masih merasa nyaman, ya ngaji lagi berarti. Ada yang nggak beres berarti ini. Jadi buahnya nanti kamu akan jadi orang yang nggak nyaman kalau kumpul sama ahli dunia. Artinya apa? Ahli adat. Yang adat itu dipastikan begini, pasti kalau nggak begini. Ini lama-lama ketika terus-menerus nazar, kita akan diberi oleh Allah hati tidak nyaman kumpul sama mereka. Ketika sudah nggak nyaman, berarti apa? Kamu nyamannya ketika bersama Allah. Nah ini yang puncaknya. Ketika sendiri, yang kamu ingat hanya Allah, baru merasa nyaman. Nah ini. Kalau sama mereka masih nyaman, sendiri mesti nggak nyaman. Itu ukurannya begitu. Kamu biasa sama cewek, kamu nyaman. Pisah? Gelisah. Ya, hatinya nggak nyaman gitu loh. Nah ini ukurannya itu. Jadi kalau kita kok sama dunia sudah nggak nyaman, sama ahli dunia nggak nyaman, mesti sendirian akan punya hati yang nyaman. Ini mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya mempunyai hati yang bisa tentram ketika sendiri, ketika ibadah kepada Allah, mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah, hingga hati kita bisa menjadi hati yang
merasa tentram, merasa nyaman ketika mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi